Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 6 dari mata kuliah Mekanika Fluida ini, yakni analisa secara diferensial dari aliran fluida. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di bab ini. Pertama, kita akan meninjau kinematika elemen fluida. Nanti kita akan lihat bagaimana gerakan dari elemen fluida itu dihubungkan ke kecepatan. Kemudian kita akan tinjau hukum kelestarian massa, kemudian persamaan momentum linier, aliran invisit. Ini merupakan salah satu metode untuk menyederhanakan suatu aliran fluida, analisa dari aliran fluida. Kemudian kita akan lihat aliran potensial, aliran viskos. Terus yang terakhir nanti kita akan lihat contoh-contoh solusi sederhana dari aliran laminer, aliran viskos, dan incompressible. Di bab sebelumnya, pembahasan kita itu fokus pada volume atur untuk memecahkan masalah-masalah mekanika fluida. Dan seperti yang Anda lihat misalnya di bab 4 itu bahwa metode ini praktis dan berguna untuk menentukan misalnya bagaimana parameter itu berubah dari titik masuk ke titik keluar. Tetapi dengan metode volume atur ini kita tidak mengetahui apa yang terjadi di antaranya. Jadi misalnya detail tentang variasi tekanan atau kecepatan di dalam volume atur itu kita tidak tahu. Nah, ternyata banyak situasi yang mengharuskan kita itu mengetahui secara detail dari aliran ini. Sekali lagi misalnya kita ingin tahu bagaimana kecepatan itu bervariasi sepanjang penampang dari pipa. Terus bagaimana tekanan maupun tegangan geser itu juga bervariasi sepanjang permukaan sayap pesawat misalnya. Nah, di sini kita melakukan metode lain untuk mendapatkan nilainya, yakni kita melibatkan volume atur terkecil yang nanti hasilnya itu adalah berupa analisa diferensial yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, persamaan diferensial itu biasanya sangat kompleks ya. Nah, tetapi untuk aliran-aliran sederhana atau aliran-aliran yang bisa kita sederhanakan, ya misalnya kita bisa asumsikan alirannya invisit gitu ya. Nanti kita akan lihat di bab di bagian-bagian berikutnya dari bab ini. Itu kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, untuk aliran yang sebenarnya ya itu bentuknya kompleks dan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan aliran kompleks ini adalah dengan menggunakan metode yang namanya computational fluid dynamics atau disingkat dengan CFD. Ada orang Indonesia menyebutnya sebagai CFD ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari CFD, bab 6 ini merupakan entry point ya untuk mengenal pertama persamaan kelestarian massa, persamaan momentum, persamaan energi itu seperti apa. Nah, nanti CFD ini yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Oke, kita lihat subtopik pertama yakni kinematika elemen fluida. Nah, fokus dari subtopik ini kita adalah bagaimana nanti kita menurunkan suatu persamaan matematika dari gerakan elemen fluida di dalam suatu medan aliran. Ya, di sini kita bisa mulai, misalnya kita mempunyai elemen fluida yang berbentuk kubus ya, ditunjukkan di gambar ini. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat karena adanya medan aliran partikel fluida yang berbentuk kubus pada waktu T, karena adanya medan aliran maka dia akan berpindah, akan bergerak menuju ke sini ya. Nah, Anda juga lihat ini di samping posisinya berubah, bentuknya itu juga berubah ya, karena dia mengalami deformasi ya. Nah, kalau kita pecah prosesnya ini satu persatu ya, kita bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas bagaimana fluida yang berbentuk kubus ini berubah ketika dia berada di dalam medan aliran.
Yang pertama tentunya adalah yang namanya translasi, ya di gambar ini tunjukkan. Translasi ini hanya memindahkan posisi dari elemen fluida tanpa mengubah bentuknya. Nah, kemudian yang kedua itu dia juga bisa mengalami rotasi. Ya, di sini di samping posisinya berubah, Anda bisa lihat itu bentuknya juga berubah karena dia mengalami rotasi, ya. Misalnya dia rotasinya searah jarum jam. Ya. Terus elemen fluida itu juga bisa mengalami yang namanya deformasi linier. Ya, ini tunjukkan di gambar sini. Jadi karena linier, jadi dia terdeformasi pada salah satu sisinya saja. Ya, di sini mengalami peregangan, ya, mengalami peregangan. Terus panjang yang searah x-nya itu berubah, yang y-nya juga berubah, ya, menyesuaikan. Dia juga bisa mengalami deformasi angular, atau Anda bisa terjemahkan mungkin sebagai deformasi sudut, ya. Ini di sini Anda lihat di sini bahwa dia terdeformasi bentuknya, ya, di sini karena ada aliran, maka dia bentuknya ditunjukkan seperti ini. Ya, ini karena dia mengalami deformasi sudut, ya. Jadi di sini sudut dari salah satu sisinya yang 90 derajat di sini dia mengalami perubahan karena terdeformasi secara angular, ya. Jadi dari gambar sini Anda bisa lihat bahwa untuk untuk elemen fluida yang berbentuk kubus, ya, kalau dia berada dalam medan aliran, dia bisa mengalami translasi, rotasi, deformasi linier, maupun deformasi angular. Dan keempat proses ini bisa terjadi secara simultan, ya, bersama-sama. Oke, di bab sebelumnya kita telah membahas, yaitu tentang medan kecepatan, ya. Di sini misalnya kalau kita mempunyai koordinat persegi, ya, di sini aliran itu mempunyai kecepatan, dan kecepatannya itu fungsi dari posisi dan waktu, ya. Kalau kita gunakan sistem koordinat x, y, z, kecepatan pada waktu t itu bisa dituliskan sebagai ini. V sebagai fungsi dari x, y, z, dan t, ya. Nah, kita juga telah memperkenalkan metode Eulerian, ya. Di sini kecepatan itu bisa didekomposisi menjadi 3 komponen. Ya, ini adalah suku kecepatan yang searah sumbu x, ini searah sumbu y, dan ini searah sumbu z, ya. IJK itu vektor satuan, ya. I itu vektor satuan searah x, J searah y, dan K searah z, ya. Nah, di bab 4 atau bab 5, ya, kita juga telah memperkenalkan percepatan dari suatu partikel fluida itu sebagai perubahan dari kecepatan. Nah, itu bisa kita tuliskan mengikuti persamaan 6.2, ya. Di sini percepatan itu dari turunan dari kecepatan, ya. Di sini kita mendapatkan bahwa percepatan itu sama dengan dv per dt, ya. Anda lihat ini suku deltanya, dia melambangkan bahwa dia turunan parsial, ya. Jadi yang pertama itu melambangkan perubahan kecepatan karena waktu, terus berikutnya ini melambangkan atau kontribusi dari posisi, ya. Kalau Anda sudah rada-rada lupa tentang turunan substansi material, Anda bisa review lagi di bab sebelumnya. Nah, persamaan 6.2 ini kalau kita tuliskan dalam bentuk komponen, ya, jadi seperti kecepatan, percepatan itu juga mempunyai 3 komponen, ya, mengikuti sumbunya. Jadi ada percepatan searah sumbu x, searah sumbu y ini, dan searah sumbu z. Nah, itu persamaan 6.3a, 3b, 3c itu menunjukkan persamaan untuk komponen-komponen percepatan, ya. Anda lihat di situ kalau dia searah x, di situ kita fokusnya di kecepatan atau komponen kecepatan arah sumbu x dan seterusnya, ya.
Terus percepatan di persamaan slide sebelumnya itu bisa kita tulis secara lebih ringkas ya, mengikuti persamaan 6.4 ya, A sama dengan D, D-nya pakai huruf besar, dV per dt. Ya. Nah, di sini D untuk parameter tertentu ya, di sini dia seperti template gini ya. D untuk parameter tertentu itu disebut sebagai turunan material atau substansi ya. Ini kita review lagi di bab sebelumnya. Nah, di sini turunan material atau turunan substansi dari suatu parameter ya, taruhlah di sini parameter V atau parameter apapun ya, saya tulis V di sini ya. Berarti di sini ya Anda tinggal masukkan V-nya ya, gitu. Nah, kita juga bisa tuliskan itu dalam bentuk vektor itu mengikuti persamaan 6.6. Nah, di mana ini suku ini V dot gradien ya, itu dia merupakan operator gradien ini. Nah, gradiennya itu didefinisikan mengikuti persamaan 6.7. Saya kira di bab-bab awal di bab 3 kita juga sudah membahas tentang gradien ya. Jadi gradien dari suatu parameter apapun, misalnya parameter di sini kecepatan ya, berarti Anda tinggal masukkan di sini ya kecepatan ini ya. Itu definisi dari operator gradien ya. Di sini Anda lihat dia diturunkan secara parsial terhadap X untuk komponen I, terus terhadap Y untuk komponen J, terhadap terhadap Z untuk komponen K. Sekarang mari kita lihat tentang gerakan translasi dan deformasi yang terjadi. Misalnya kita mempunyai elemen fluida, dia bergerak lurus atau translasi. Di sini partikelnya itu misalnya pada titik O ya awalnya, terus dia bergerak translasi dalam waktu delta T, maka partikel pada posisi titik O ini dia akan berpindah ke titik sini. O tanda petik tunggal ini ya. Nah, karena adanya gradien kecepatan, maka dia akan membuat elemen fluida ini terdeformasi. Dia juga bisa membuat elemen fluida itu berputar ya. Oke, misalnya efek dari gradien kecepatan tunggal ya, di sini kita lihat dulu misalnya ada gradien kecepatan arah sumbu X ya, di sini direpresentasikan oleh ini du per dx ya. Nah, di sini terjadi pada elemen fluida kubus kecil ya, dia mempunyai ukuran itu delta X, delta Y, dan delta Z. Di gambar sini karena dua dimensi, hanya tunjukkan yang delta X dan delta Y. Anda bisa asumsikan delta Z-nya itu masuk ke layar ya. Dari sini kecepatan arah X pada titik O dan B itu dia sama, yakni sebesar U ya, besar U. Terus kecepatan arah X pada titik A dan C, ini kita bisa asumsikan titik A dan C ini titik yang dekat ya, tetanggaan dengan titik O dan B. Nah, makanya di sini kita bisa tuliskan ya, bisa mengikuti deret Taylor ya. Sini bahwa kecepatan pada titik A dan C itu besar ini. U ditambah dengan perubahan kecepatan ya dari titik O ke titik A atau dari titik B ke titik C ya, ini. U plus du per dx kali delta x. Nah, kemudian perbedaan kecepatan ya antara titik O, B, dan AC ini dia bisa menyebabkan volume dari elemennya itu membesar atau meregang ya, stretch ya. Nah, di sini besaran dari regangan volumenya ini ya, karena titik A, B ini dia meregang ke titik C aksen ya, A aksen di sini, maka sebesar ini ya. Jadi di situ du per dx kali delta x itu kan perubahan kecepatannya dikalikan dengan durasinya ya, di sini adalah delta t. Jadi perbedaan kecepatan yang menyebabkan volume meregang itu besaran dari regangannya itu ya sebesar itu ini ya, du per
dx kali delta x kali delta t. Nah, volume awal dari elemen fluida itu adalah delta x kali delta y kali delta z ya. Kemudian dia mengalami perubahan volume ya. Perubahan volumenya tentunya delta y kali delta z kali perubahan dari delta x-nya ya. Perubahan delta x-nya kan ini tadi. Ini dikalikan dengan ini. Ya, itu perubahan delta x yang menentukan perubahan volumenya. Nah, laju perubahan volume persatuan volume ini tentunya adalah volume awal ya, volume awal karena gradien kecepatan yang du dx itu bisa kita tuliskan sebagai ini. Seper delta V ya, seper delta V kali d delta V dibagi dt. Nah, ini kalau delta T-nya kita limit menuju 0, Anda mendapatkan persamaan ini. du per dx ini menunjukkan laju perubahan volume dari elemen fluida persatuan volume karena adanya gradien dari du per dx. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan perubahan volume karena dua suku kecepatan yang lainnya ya. Jadi dv per dy maupun dz per maupun dw per dz. Nah, nanti kalau kita lakukan cara yang sama, kita akan mendapatkan suku ini ya. Ini karena arah terhadap x, du per dx, ini karena dv per dy, ini karena dw per dz. Anda mendapatkan sama 6.9. Nah, kita bisa tulis secara ringkas yaitu dengan menggunakan operator gradien. Nah, laju perubahan volume per satuan unit volume ini disebut sebagai laju dilatasi volumetrik. Nah, kalau Anda perhatikan persamaan 6.9, dia itu bernilai 0 untuk aliran incompressible. Karena apa? Karena aliran incompressible itu kan mempunyai massa jenis konstan. Kalau ada perubahan volume, maka harus ada perubahan massa jenis. Nah, di sini karena perubahan massa jenisnya itu 0, maka tidak ada perubahan volume untuk aliran incompressible. Jadi, laju dilatasi volumetrik untuk aliran incompressible itu bernilai 0. Oke, berikutnya kita tinjau untuk kasus jika elemen fluida itu mengalami atau berada di dalam medan aliran yang berputar. Ya, kita juga ingin melihat bagaimana deformasinya. Ya, di sini kita mempunyai deformasi putar atau deformasi sudut ya. Nah, kita tinjau lagi, misalnya ada segmen OA dan OB, ini dia berputar sebesar itu sudut delta alfa dan delta beta menuju ke posisi yang baru. Jadi OA-nya menuju ke posisi OA aksen ya. Ini. Kemudian OB-nya itu menuju ke OB aksen. Nah, kecepatan sudut dari garis OA itu tentunya adalah perubahan sudutnya dibagi dengan waktu ya. Di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk limit ya, jadi limit untuk delta t menuju 0, maka kita mendapatkan ini. Ini adalah kecepatan sudut dari garis OA ya. Kemudian untuk sudut yang kecil itu dari pelajaran kalkulus kita dapatkan bahwa tangen delta alfa itu berarti yang di depan dibagi dengan yang di samping ya. Jadi di sini kita mempunyai ini dibagi dengan ini ya. Untuk sudut yang kecil maka tangen delta alfa itu sama dengan delta alfa itu sendiri ya dari kalkulus ya, dimana dia perbandingan dari sisi depan dibagi samping ya.
ini sisi depannya, ini sisi samping, maka kita dapatkan persamaan 6,10 ya, bahwa delta alfa itu sama dengan dV per dx kali delta t. Ya, nah, di sini nanti bisa kita substitusikan ke sini. Ya. Oke, berikutnya kita perbarui, yaitu kita substitusi delta alfanya dengan persamaan yang di slide sebelumnya. Kita dapatkan ini, bahwa kecepatan sudut dari segmen OA itu adalah dV per dx ya. Nah, Anda bisa lihat jika dV per dx-nya positif ya, seperti tunjukkan di gambar sini ya, dV per dx-nya positif. Kalau Anda lihat sumbu y-nya itu kan sumbu vertikal. Jadi kalau dV per dx-nya positif itu tunjukkan Anda bisa gambar seperti ini ya. Bisa gambar seperti ini. Ini dari titik, terus ini kira-kira kecepatannya seperti ini ya. Ini profil dari kecepatan v. Nah, sehingga karena ini adalah x ya, maka kalau kita punya profil seperti ini, maka dV per dx-nya positif. Nah, kalau kita punya profil seperti ini, di mana dV per dx-nya positif, maka omega OA, kecepatan sudutnya itu dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Bisa dipahami ya, karena dia akan bergerak seperti ini. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa turunkan kecepatan sudut untuk segmen OB ya, segmen OB yang di sini. Ini ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan ini, bahwa omega OB itu sama dengan du per dy. Ya, du per dy. Anda perhatikan di situ, kalau U-nya itu du per d-nya positif ya, positif, maka omega OB-nya dia arahnya searah dengan jarum jam ya, jadi ke sini. Kemudian kecepatan sudut atau rotasi dari elemen fluida terhadap sumbu Z, dalam ini dituliskan sebagai omega Z, itu didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata dari omega OA dan omega OB, yang mana ini dia merupakan kecepatan sudut dari garis OA dan garis OB ya, ini dua garis ini. Jadi kecepatan rata-ratanya itu dia menunjukkan kecepatan elemen fluida terhadap sumbu Z, omega Z. Nah, di sini kalau misalnya kita asumsikan kalau berputar berlawanan arah dengan jarum jam itu positif, maka kita bisa dapatkan persamaan 6,12. Nah, di sini yang du per d-nya jadi negatif karena dia mempunyai kecepatan searah jarum jam. Dengan metode yang sama, kita bisa mendapatkan persamaan untuk dua sumbu yang lainnya. Jadi sumbu terhadap X, omega X, maupun sumbu terhadap Y, yakni omega Z. Nah, ketiga komponen kecepatan sudut itu kalau kita gabung, maka kita mendapatkan kecepatan sudut totalnya ini bersamaan 6,15 ya. Tadi kita punya omega X, omega Y maupun omega Z. Nah, dari analisa itu diketahui bahwa omega itu ternyata sama dengan setengah nilai curl dari vektor kecepatan ya. Saya kira ini diajarkan di kalkulus juga ya, kalkulus vektor. Anda review lagi ya, definisi curl dari vektor itu seperti apa. Nah, omega itu dia nilainya setengah dari curl suatu vektor kecepatan. Ini ya, setengah curl kecepatan kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah nilai curlnya ya. Anda review lagi di kalkulus ya. Ini definisi dari curlnya. Anda bisa dapatkan ini ya. Itu merupakan pembuktian bahwa omega itu sama dengan setengah dari nilai curl vektor kecepatan.
Kemudian nanti kita akan menjumpai parameter yang disebut sebagai vortisitas, ya, vorticity, dilambangkan dengan huruf Yunani ini. Itu didefinisikan sebagai 2 kali omega, ya. Jadi langsung kita kalikan 2 kali omega, kita dapatkan persamaan 6,17. Nah, di gambar di bawah ini menunjukkan profil vortisitas dari suatu wing, ya, sayap pesawat yang bergerak, ya. Ini engine-nya, ini wing-nya, ini adalah bentuk vortisitas dari aliran tepat di bawah dari sayap pesawat, ya. Nanti kemudian di bab 9 kita akan bahas ini lebih detail. Sekarang mari kita lihat kondisi-kondisi spesifik, ya, ini dengan menggunakan bantuan persamaan 6,12, tunjukkan di sini, ya, dimana omega z itu sama dengan setengah kali dalam kurung dv dibagi dx minus du dibagi dy. Nah, kondisi pertama itu jika omega oa itu sama dengan minus omega ob, artinya kedua segmen baik oa maupun ob itu dia berputar searah yang sama, ya, jadi searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Maka untuk kondisi ini elemen fluida itu akan berputar terhadap sumbu Z tanpa mengalami deformasi, ya. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi kedua segmen OA atau OB itu berputar searah yang sama dan kecepatan putarnya sama. Maka elemen fluida itu seperti rigid body, ya. Jadi benda kaku yang berputar, tidak mengalami deformasi, ya. Anda juga bisa buktikan di sini karena omega OA sama dengan minus omega OB, maka di sini Anda bisa dapatkan akhirnya dia positif, ya, gitu. Kemudian jika du per, saya hapus dulu, oke. Kemudian jika du per dy itu sama dengan dv per dx, maka kecepatan sudut terhadap sumbu Z adalah 0. Nah, jadi dia saling berlawanan, ya. Di sini dia kecepatannya 0. Nah, untuk kondisi ini maka elemen fluida itu mengalami kondisi irrational, ya. Oke, di samping rotasi karena du per dy dan dv per dx, maka gradien kecepatan itu juga dapat menyebabkan elemen fluida itu terdeformasi putar, ya, bentuknya berubah, ya. Nah, di sini perubahan sudut elemennya itu ya penjumlahan dari delta alfa dan delta beta. Nah, laju perubahan dari sudut itu, ya, jadi d gamma itu disebut sebagai laju regangan geser atau deformasi sudut, ya. Nah, ini dia dalam bentuk rate, ya, laju itu bisa kita tuliskan ini untuk delta t menuju 0, maka kita dapatkan ini. Nah, jadi di sini delta alfa dan delta gamma itu kita ganti dengan suku ini yang kita dapatkan dari slide sebelumnya, ya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, kita dapatkan bahwa laju perubahan d gamma ini disebut sebagai laju regangan geser atau deformasi sudut, ya, atau laju dari deformasi sudut itu mengikuti persamaan 6,18. Nah, dari situ Anda bisa lihat kalau du per dy itu sama dengan minus dv per dx, maka elemen itu berputar tetapi tidak mengalami perubahan bentuk, ya. Jadi laju perubahan deformasi sudutnya 0.